I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Sarli dengan NIM 23110014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah biologi sel yang diampu oleh Ibu Nurul Widya SSI MSI. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai komunikasi antar sel. Perkembangan persinyalan sel. Persinyalan sel berkembang pada awal sejarah kehidupan. Contohnya, Saccharomyces cerevisiae yang telah diteliti oleh para ahli bahwa sel ragi pada Saccharomyces cerevisiae menggunakan sinyal kimiawi untuk mengidentifikasi jenis pasangan yang berlawanan dan mengawali proses perkawinan. Terdapat 2 jenis tipe pasangan yang disebut A dan alfa. Definisi komunikasi antar sel. Menurut Profesor Subowo, mengungkapkan bahwa komunikasi sel adalah proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyal menuju ke sel target untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasiannya menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya, serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Secara umum, komunikasi antar sel ialah interaksi suatu sel dengan sel lainnya ataupun sel dengan lingkungannya. Umumnya, komunikasi dilakukan untuk memediasi perkawinan atau mating dengan perkembangan organisme multiseluler. Nah, tujuan dari komunikasi sel ini apa sih? Tujuan dari komunikasi sel yaitu agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Di dalam tubuh manusia, ternyata terdapat 2 jenis komunikasi antar sel loh. Yang pertama yaitu wireless system atau komunikasi melalui saraf atau listrik. Merupakan komunikasi yang cepat dengan hitungan milidetik. Informasi yang dihantarkan sepanjang sel saraf berbentuk potensial aksi. Yang kedua yaitu non-wired system. Merupakan komunikasi kimiawi yang berlangsung lebih lambat namun efeknya lebih lama. Terdapat 4 jenis-jenis komunikasi sel. Yang pertama yaitu kontak langsung. Molekul pada permukaan suatu sel yang dikondisikan oleh reseptor pada sel sebelahnya atau adjacent cell. Yang kedua yaitu pensinyalan endokrin. Hormon dikeluarkan dari sel berefek ke sel lain melalui badan sel. Yang ketiga yaitu pensinyalan parakrin. Sinyal yang dikeluarkan dari sel memberikan efek kepada sel yang ada di sebelahnya. Dan yang keempat yaitu pensinyalan sinaptik. Sel saraf mengeluarkan sinyal atau neurotransmitter di mana sebagai pengikat reseptor pada sel dekatnya. Nah, berikut adalah gambar-gambar dari jenis komunikasi antar sel. Pada gambar pertama yaitu jenis komunikasi antar sel kontak langsung. Gambar kedua, jenis komunikasi pensinyalan parakrin. Gambar ketiga, jenis komunikasi pensinyalan endokrin, dan gambar keempat merupakan jenis komunikasi pensinyalan sinaptik. Terdapat 3 tahapan proses pensinyalan sel, yaitu penerimaan atau reception, transduksi atau pengolahan sinyal, dan respons. Pada penerimaan, proses pendeteksian sinyal yang datang dari luar oleh sel target. Sinyal kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Nah, pada transduksi atau pengolahan sinyal, mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respons seluler spesifik. Sinyal yang ditransduksi memicu respons seluler spesifik. Dan pada tahapan yang ketiga yaitu respon. Respon terhadap pesan yang berasal dari transduksi sinyal dari luar sel berupa aktivitas seluler seperti katalis enzim, penyusunan kembali sitoskeleton, dan aktivitas gen yang bersifat spesifik. Nah, terdapat 4 macam-macam reseptor sinyal. Yang pertama yaitu reseptor terkait protein G, berupa protein membran yang bekerja sama dengan protein G dan protein lain, biasanya enzim. Pendeteksi sinyal berupa cahaya, bau, dan deteksi hormon serta
neurotransmitter tertentu. Jalur ini bisa mengaktifasi atau menginhibisi tergantung protein G yang terikat pada reseptor. Reseptor yang kedua yaitu reseptor tirosin kinase. Reseptor membran yang memiliki bagian protein di sisi sitoplasmik yang berperan sebagai enzim. Nah, fungsinya yaitu untuk mengkatalisis transfer gugus fosfat atau fosforilasi dari ATP ke asam amino tirosin pada protein substrat. Yang ketiga yaitu reseptor saluran ion. Pengikatan ligan menyebabkan terbukanya saluran ion sehingga ion-ion dari cairan ekstraseluler dapat masuk ke dalam sitosol sel target. Perubahan konsentrasi menyebabkan perubahan potensial elektrit membran plasma. Dan yang keempat yaitu reseptor intraseluler, berupa reseptor yang terletak di sitoplasma atau nukleus sel target. Molekul sinyal berukuran cukup sehingga bisa melewati fosfolipid membran atau molekul sinyal berupa lipid sehingga terlarut dalam membran. Nah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.